Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Umar SPD MPDI dan rekan-rekan mahasiswa praseja sarjana PAI UI AD Sinjai. Izinkan saya memaparkan terkait problematika lembaga pendidikan madrasah aliyah. Semoga sajian ini memberikan kontribusi kecil bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini diawali dari landasan teologis yang paling fundamental. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ayat ini menegaskan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keimanan. Selain itu, Quran surah At-Taubah ayat 122 memerintahkan sebagian umat Islam untuk mendalami ilmu agama. Inilah amanah yang secara historis dan substantif diemban madrasah aliyah sebagai institusi pendidikan Islam formal. Sedangkan secara yuridis, keberadaan madrasah aliyah telah memiliki pijakan hukum yang kuat, di mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menempatkan madrasah aliyah sebagai pendidikan umum bercirikan khas Islam. PP Nomor 17 Tahun 2010 mengatur standar pengelolaannya. KMA Nomor 184 Tahun 2019 memberikan pedoman kurikulum yang integratif antara mata pelajaran umum dan agama. Sementara PMA Nomor 29 Tahun 2014 mengatur kualifikasi kepala madrasah. Artinya, secara regulasi, dasar hukum madrasah aliyah sangatlah lengkap. Namun kita akan melihat bahwa antara regulasi dan implementasi masih terdapat gap yang signifikan. Secara filosofis, pendidikan di madrasah aliyah berpijak pada 3 pilar. Yang pertama ada tarbiyah sebagai pembina moral dan spiritual. Sedangkan yang kedua taklim sebagai transmisi ilmu pengetahuan dan ta'dib sebagai penanaman adab dan nilai-nilai luhur. Ketiga pilar ini harus berjalan sinergi. Secara ideal, madrasah aliyah diharapkan menjadi lembaga unggul dalam ilmu keislaman sekaligus kompeten dalam sains dan teknologi, sehingga dapat melahirkan lulusan yang siap kuliah maupun bekerja, menjadi pusat transformasi sosial dan keagamaan, dan menghasilkan generasi yang berkarakter kuat, berwawasan, dan kebangsaan. Namun, ketika kita turun ke lapangan, realitasnya berbeda jauh dari ideal tersebut. Problematika madrasah aliyah dapat dipetakan ke dalam 5 klaster besar. Yang pertama, kelembagaan dan manajemen. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, sarana dan prasarana serta pembiayaan. Serta persepsi dan stigma sosial masyarakat. Perlu diketahui bahwa fakta yang cukup mengejutkan, lebih dari 90% madrasah aliyah di Indonesia berstatus swasta. Dengan kondisi yang sangat beragam dan mayoritas masih jauh dari standar yang ditetapkan regulasinya. Baik, Bapak Ibu, mari kita telaah 2 klaster pertama yang saya sajikan di sini. Dari sisi kelembagaan, madrasah menghadapi fragmentasi koordinasi antara Kemenak dan Kemendikbud yang seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Banyak madrasah aliyah swasta yang beroperasi tanpa akreditasi yang memadai, bahkan menumpang di bangunan pesantren. Dari sisi kurikulum, siswa madrasah aliyah menanggung beban belajar ganda. Seluruh mata pelajaran umum setara dengan SMA ditambah 5 mata pelajaran agama Islam. Meski secara retoris digaungkan integrasi ilmu dalam praktik di kelas, ilmu agama dan ilmu umum masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koneksi yang bermakna. Inilah yang kita harapkan di madrasah aliyah itu ada koneksi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Selanjutnya adalah hal problematika sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah yang paling krusial karena pertama masih terdapat kekurangan ribuan guru berkualitas untuk mata pelajaran sains dan bahasa Inggris di madrasah aliyah. Yang kedua, mismatch kualifikasi masih sangat umum. Guru mengajar di luar bidang keahliannya. Yang ketiga,
ini sangat memprihatinkan. Banyak guru madrasah aliyah swasta hanya menerima honorarium 300 hingga sampai 500 ribu rupiah per bulan. Kondisi ini berdampak langsung pada dedikasi dan retensi guru. Ditambah lagi minimnya akses pelatihan dan lemahnya kapasitas kepemimpinan kepala sekolah karena itu tadi kualifikasi pendidikannya yang tidak sejalan dengan ilmu pendidikan yang dimiliki. Sedangkan dari sisi sarana dan pembiayaan, banyak madrasah aliyah swasta menggunakan ruang kelas seadanya, tanpa ada laboratorium IPA yang layak, tanpa ada konektivitas internet yang memadai, khususnya di daerah 3T. Dan berbicara mengenai dana BOS atau dana operasional sekolah yang diterima, ini pun lebih rendah dari sekolah umum. Padahal beban operasional madrasah lebih besar karena tambahan mata pelajaran agama. Sementara itu, dari sisi sosialnya, masih terdapat stigma bahwa madrasah adalah sekolah kelas 2. Banyak keluarga perkotaan terdidik yang lebih memilih sekolah menengah atas negeri ataupun sekolah swasta favorit. Ini adalah merupakan tantangan yang citranya tidak boleh diremehkan. Baik Bapak Ibu, tadi setelah saya memetakan problematika yang terjadi di madrasah aliyah, nah kita perlu mendiagnosis akar masalahnya sih seperti apa. Secara struktural, saya mendefinisikan ada 4 akar utama. Yang pertama itu dualisme kebijakan. Nah, antara kementerian yang menyebabkan madrasah menanggung beban ganda tanpa dukungan optimal. Yang kedua adalah warisan dikotomi pendidikan yang belum teratasi secara substantif, dan sistem pendukung madrasah. Sistem pendukung madrasah ini komunikasi ekonomi lemah, orang tua kurang terlibat, alumni juga tidak terorganisir. Sedangkan yang keempat, ini adalah gap yang lebar antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi nyata di lapangan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa analisis SWOT madrasah aliyah memiliki kekuatan. Kenapa saya katakan memiliki kekuatan? Karena madrasah aliyah memiliki keunggulan yang komparatif yang tidak dimiliki sekolah menengah umum lainnya. Karena madrasah aliyah itu penguasaan mendalam tentang ilmu keislamannya kuat, kemudian sistem pembinaan karakternya, dan jaringan pesantrennya yang luas. Peluangnya pun terbuka lebar. Di era digitalisasi, fleksibilitas kurikulum merdeka, dan potensi bakat produktif terus berkembang. Namun, ada memiliki kelemahan yang merupakan bukti nyata bahwa keterbatasan sumber daya dan manajemen yang belum profesional dan rendahnya inovasi pedagogis ini yang merupakan ancaman besar bagi madrasah aliyah. Nah, yang paling berbahaya adalah bahwa berbagai problematika ini membentuk sebuah siklus negatif yang mana dapat siklus negatif ini dapat memperparah keadaan. Misalnya, rendahnya kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang kurang kompeten. Nah, kemudian lulusan yang kurang kompeten memperkuat stigma yang negatif. Stigma negatif inilah yang menurunkan minat masyarakat sehingga berkurangnya siswa dapat melemahkan kapasitas finansial madrasah, dan madrasah yang lemah secara finansial semakin tidak mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Solusi dari permasalahan ini, dari sisi kebijakan, diperlukan harmonisasi nyata antara Kemenak dan Kemendikbud, baik itu tentang penyamaan dana BOS per serta percepatan akreditasi massal disertai pendampingan. Kemudian dari sisi kurikulum, tidak cukup hanya menggabungkan mata pelajaran, namun diperlukan modul yang tematik yang benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap bidang studi. Misalnya begini, pembelajaran biologi yang menghubungkan keanekaragaman hayati dengan tafakkur atas ciptaan Allah. Itu. Kemudian program madrasah aliyah kejuruan juga perlu diperluas agar lulusan memiliki keterampilan produktif yang relevan dengan dunia kerja. Sedangkan untuk sumber daya manusia, diperlukan program beasiswa S2 ataupun S3 bagi guru madrasah.
Reformasi sistem tunjangan yang tepat waktu dan konsisten juga termasuk dari bagian dari solusi tersebut. Serta adanya pelatihan-pelatihan berbasis online agar menjangkau guru di seluruh pelosok. Untuk pembiayaan, madrasah perlu mengoptimalkan potensi wakaf produktif bersama BLI dan membangun kemitraan aktif dengan dunia usaha melalui HCR. Dan untuk citra, madrasah perlu membangun branding institusional yang kuat di media sosial, yang mana dapat memperluas jaring. Kemudian perlu juga memperluas program madrasah aliyah negeri yang insan cendekia sebagai lokomotif mutu, serta menguatkan jaringan alumni sebagai aset strategis jangka panjang karena selama ini mengindahkan aset alumni, namun itu sangat berpengaruh besar pada keterlibatan dan kemajuan madrasah aliyah. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup dari presentasi singkat ini, izinkan saya merangkum 4 poin utama. Yang pertama, problematika madrasah aliyah bersifat multidimensional dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Yang kedua, akar masalahnya terletak pada dualisme kebijakan, dikotomi pendidikan, ekosistem lemah, dan gap implementasi. Sedangkan yang ketiga, solusinya harus sistematik dan sinergi, harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, sedangkan poin yang keempat, madrasah aliyah harus bertransformasi bukan dengan meninggalkan identitas keislamannya, melainkan justru dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kekuatan utama dalam menghadapi kompetisi global. Karena madrasah aliyah yang kuat dan berkualitas adalah investasi terbaik bagi masa depan pendidikan Islam. Sebagai closing statement dari saya, madrasah aliyah yang kuat, berkualitas, dan berdaya saing adalah investasi terbaik bagi masa depan pendidikan Islam dan peradaban bangsa di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.